Hai Sagittarius, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja ya. Oke, Sagittarius, ini adalah general reading untuk kalian Sagittarius Sun Moon Rising ya. Ingat, karena general reading, jadi memang tidak harus resonate dengan semua yang menonton, tidak harus resonate dengan semua Sagittarius Sun Moon Rising yang menonton ya. Ambil yang resonate, kalau nggak paham dengan poin yang disampaikan artinya tidak resonate, jangan dipaksakan, pesannya bukan untuk kalian, oke? Kemudian kalau ada penjelasan yang diulang itu mengikuti kartu yang keluar. Apalagi kalau dibuka kartu konfirmasi ya. Jadi kalau mau semua kartu dijelaskan akhirnya ada pembacaan yang diulang, oke? Oke, sebelumnya aku mau mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang setia menonton video di YouTube ini. Terus setia kasih like, terima kasih untuk support kalian ya. Kita mulai saja ke pembacaan untuk Sagittarius Sun Moon Rising. Ya, sebelumnya kemungkinan yang dealing di sini aku sebutkan dulu ya. Selain Sagittarius tentunya, aku melihat ada Sun Moon Rising. Maksudnya selain Sagittarius Sun Moon Rising, ada Sun Moon Rising yang lain, yaitu ada Aries di sini. Kuat sekali energi Aries. Terus energi Scorpio. Ya, Scorpio ya. Energi Leo. Kemudian energi Libra ya. Terus energi Capricorn. Kemudian ada energi Taurus. Tadi Leo udah aku sebutkan, Scorpio udah aku sebutkan, ada energi Aquarius juga. Energi Scorpio lumayan kuat ya di sini. Libra udah aku sebutkan, Aries udah aku sebutkan. Kemudian di sini ada, ya jelas ada Sagittarius Sun Moon Rising. Ada Gemini juga Sun Moon Rising ya. Water sign-nya sih kuat di Scorpio, tapi mungkin ada juga yang Pisces, bisa jadi ya. Kayak itu aja. Lanjut aja. Jadi yang aku lihat di sini ya, buat kalian Sagittarius Sun Moon Rising, kalian itu sedang, ini kelihatannya energi sebelumnya dan masih berlangsung sampai sekarang gitu ya. Ini struggling ya untuk move on dari perasaan sedih ya. Perasaan sedih yang kulihat ini berkaitan dengan cinta, dengan relationship, dengan hubungan ya, dengan seseorang pastinya ya. Di kartu Five of Pentacles ini, aku melihat lebih kuatnya tentang cinta sih. Walaupun itu Pentacles ya. Cuman Five of Pentacles ini seperti kalian tidak bisa menikmati apa yang kalian miliki gitu ya. Karena ada kekosongan yang lain, ada kekecewaan yang lain, ada bagian dari diri kalian yang belum terpenuhi gitu loh, yang kosong, rasanya hampa gitu ya. Dan itu tentang cinta di sini ya. Karena di kartu konfirmasinya aku melihat di sini ada Ace of Cups, Six of Swords, Prince of Pentacles sama Five of Wands. Jadi kelihatan bahwa kalian itu ya berusaha move on, energinya lama. Jadi kelihatannya mungkin perasaan ini terlalu besar, desire ini terlalu besar gitu ya. Jadi kesedihan kalian juga terlalu dalam, sehingga progres kalian untuk healing, untuk move on tadi Prince of Pentacles agak lama energinya. Tapi kalian kelihatan berjuang sekali di situ, di Five of Wands gitu ya. Kelihatan banget energi strugglingnya di situ untuk move on. Jadi kalian itu kelihatan tertatih-tatih juga di sini ya. Jadi semangat kalian untuk move on tinggi, semangat kalian untuk bangkit tinggi, tapi di sisi lain itu kalian itu merintih, menangis kayak gitulah ya yang aku lihat di sini ya. Sedih gitu. Jadi gimana ya? Ya semangatnya bisa diapresiasi gitu. Ya walaupun kelihatannya susah payah gitu ya. Sedih, tetap menangis gitu ya, tetap galau. Kalau teringat lagi rasanya sedih, hancur lagi gitu. Tapi selalu mau berusaha bangkit di sini. Ada energi on fire juga ya. Maksudnya ada energi yang on fire juga dalam diri kalian untuk move on tadi, oke? Karena di sini aku melihat ada Six of Wands dan ada the Sun. Jadi Sagittarius, aku melihat di sini ada obat, ada pelangi sesudah kesedihan ini. Sesudah Five of Pentacles ini, kesedihan tadi, duka tadi, aku melihat kalian itu bisa meraih apa yang kalian inginkan di sini, kebahagiaan itu. Karena di sini ada Six of Wands sama ada the Sun, ya Sagittarius. Kalau kalian saat ini sedang masih berada di transisi ya, masih merasa sedih gitu, masih belum ada keyakinan untuk bahagia,
relax Sagittarius, karena aku melihat energi kemenangan, energi kebahagiaan itu sebenarnya sudah relatif dekat gitu ya, karena ini kan energi terdekat ya, energi yang cukup dekat yang kita baca di sini. Jadi ini masalah waktu jelas, tapi kayaknya juga nggak lama ya, nggak relatif tidak lama. Jadi mungkin saja kebahagiaan ini adalah kebahagiaan yang tidak kalian duga-duga gitu ya. Ini berkaitan soal pekerjaan ya, situasi dalam pekerjaan, situasi dalam rumah, situasi dalam relationship itu ya. Mungkin kalian mendapatkan kabar atau perubahan yang terjadi tiba-tiba dan itu membahagiakan ya. Itu juga bisa berdampak pada kesehatan circumstances kalian ya, circumstances hidup kalian juga gitu ya. Di sini ada Eight of Swords, ada Six of Swords. Banyak sekali ya energi Six of Swords di sini. Ada 2 Six of Swords yang keluar dari 2 deck yang berbeda, di kartu konfirmasi juga ada gitu ya. Terus di sini ada King of Pentacles ya. Ini kelihatan kayak situasi, ini jelas situasi transformasi gitu ya. Kegalauan kalian dari hubungan kalian dengan seseorang. Kegalauan kalian, kesedihan kalian tentang cinta kalian ya. Kalian habis atau masih atau dalam transisi lah ya. Situasi yang rumit gitu ya. Gak tahu, kayaknya situasi percintaan kalian tuh pelik gitu. Kalian ingin keluar dari situ, kalian ingin mendapatkan jawaban itu, kalian masih ingin meraih itu, tapi keadaannya kayak sulit gitu loh. Jadi kayak ada bagian dari kalian, dari diri kalian yang pupus harapannya juga sebenarnya ya, di kartu Eight of Swords ini. Jadi ya balik lagi, terkadang harapan itu pupus, tapi sisi kalian yang lain ingin menyemangati itu, ingin bangkit lagi. Jadi makanya aku melihat ada sisi yang on fire juga di situ ya. Karena di sini ada Six of Swords juga. Jadi kayak gimana ya? Jadi kayak ya sedih, tapi gimana ya? Ini mati rasa, ini galau, ini kayak kalian itu kayak apa ya? Terjebak gitu loh. Terjebak, mungkin jatuh gitu ya. Jatuh, terjebak, tapi berusaha bangkit, berusaha meraih untuk meraih permukaan lah ya intinya. Kayak berusaha untuk naik ke permukaan, berusaha keluar dari situasi yang gak mengenakan itu. Jadi kalian mungkin juga sempat merasa stuck juga dengan perasaan itu, stuck dengan situasi itu ya, kayak gak ada perkembangan gitu, dan itu menyakitkan sekali buat kalian. Mungkin karena cinta kalian juga besar ya, jadinya potensi kesedihan itu juga besar akhirnya. Situasi itu kayaknya udah berlangsung lama ya, stuck seperti itu, dan kalian sulit move on dari keadaan itu. Minimal move on dari perasaan itu pun juga sulit gitu. Ya maksudnya gimana ya, kalau keadaan mungkin gak berubah, kadang kita juga perlu merubah mungkin mindset kita atau pikiran kita gitu ya, perspektif kita, agar suasana hati kita atau kebahagiaan kita itu bisa berubah juga gitu ya. Maksudnya situasi kebahagiaan itu berubah. Jadi dari unhappy menjadi happy gitu loh maksudnya. Kadang seperti itu kan. Kayak gitulah intinya, oke? Jadi kayaknya kalian benar-benar stuck di dua sisi itu sih, dua situasi itu. Intinya situasi ini stuck kelihatannya, tapi masih ada usaha untuk move on ini gitu. Dan aku melihat usaha move on ini gini. Ini aku melihat sih sebenarnya usaha kalian untuk meningkatkan pencapaian hidup kalian, terutama dalam hal materi gitu ya. Dan aku melihat ada perubahan juga gitu loh ya, dalam pekerjaan kalian ini, dalam situasi pekerjaan kalian ini. Ada perubahan di situ, ada circumstances yang berubah, ada mungkin ada opportunity, ada situasi yang membahagiakan atau yang meningkat gitu yang aku lihat di sini. Gitu ya. Iya, intinya ada kenaikan lah. Ada peningkatan keadaan gitu ya. Oke, ini energi Aries di sini kuat juga ya. Di King of Pentacles yang aku lihat di sini sebenarnya ini ya usaha kalian untuk, seperti yang aku bilang, usaha kalian untuk selalu menyelesaikan masalah di hidup kalian gitu. Minimal
kalau kalian sedih, berusaha menyelesaikan masalah kesedihan itulah. Kalaupun masalah itu belum terjawab ya, minimal kesedihan kalian itu selalu berusaha kalian selesaikan gitu. Kesedihan itu kan, rasa sedih itu kan juga masalah ya. Ya walaupun rasa sedih itu adalah imbas dari masalah di luar ya, apapun itu ya. Terus imbasnya adalah rasa sedih itu, tapi rasa sedih itu kan juga masalah. Kadang masalah di luar mungkin walaupun misalkan belum ada perubahan yang signifikan atau yang berarti gitu, tapi kita juga berharap masalah perasaan kita ini bisa ada peningkatan gitu, ada perbaikan, minimal kita lebih semangat, lebih happy kayak gitu kan. Nah kayak gitu, maksudnya yang aku lihat di sini, ini usaha kalian untuk bagaimana membangun harapan kalian gitu ya, selalu berusaha menyelesaikan ya situasi-situasi kalian gitu ya, terutama ya berkaitan soal perasaan itu. Karena kelihatannya kalian tuh jadi nggak tenang gitu loh, tidur nggak tenang, hari-hari kalian juga banyak ketidaktenangan gitu. Kalian dibayang-bayangi oleh perasaan ini, dibayang-bayangi mungkin oleh orang ini juga. Di sini ada energi Capricorn, tadi aku sudah sebutkan. Ya intinya aku sebutkan lagi ya, atau aku sebutkan kalau tadi belum disebutkan, ada energi Capricorn di sini. Ini sebenarnya berkaitan dengan desire kalian terhadap seseorang ya. Kalian itu belum bisa melepaskan seseorang. Intinya kalian tidak pernah siap melepaskan orang ini. Gini loh, kadang kita itu tidak harus dihadapkan pada situasi kehilangan orang itu, atau sedang berada di situasi di ujung tanduk gitu loh. Hubungan kita dengan orang itu tidak harus dihadapkan dengan situasi itu. Kadang orang itu memang harus siap untuk let it go. Kapanpun situasi dia, di dalam dia itu selalu siap untuk let it go, apapun itu gitu. Tidak harus juga kita dihadapkan pada suatu masalah yang potensinya kita akan kehilangan orang itu. Kadang suasana kita atau keadaan kita atau hubungan kita dengan orang itu baik-baik saja, tetapi kita sebenarnya selalu dituntut untuk bersiap let it go gitu loh. Karena bisa saja kan sewaktu-waktu kita kehilangan, bisa saja maksudnya. Intinya sih untuk bisa let it go atau siap dengan option let it go, atau intinya kalau kita itu bisa setting ya diri kita harusnya selalu setting let it go itu dalam diri kita gitu. Jadi tidak harus kita menemui situasi yang rumit dulu untuk situasi kehilangan ya, potensi kehilangan di depan mata kita baru kita berusaha let it go. Kayaknya nggak harus sih. Kayaknya walaupun hidup kita sedang baik-baik saja, kayaknya kita tetap harus dituntut itu sih sebenarnya, harus siap dengan itu gitu. Jadi aku melihat karena keterikatan kalian sama orang ini kuat, desire kalian sama orang ini juga besar gitu ya. Kalian belum bisa kehilangan orang ini, nggak pernah mau kehilangan orang ini. Dalam diri kalian itu nggak pernah siap dan belum siap gitu loh. Belum siap dan nggak pernah siap. Intinya saat ini kalian nggak siap untuk kehilangan dia. Di dalam diri kalian tuh kayak gitu. Ya, itu sih, itu yang membuat kalian tuh jadi selalu khawatir, takut, nggak tenang kayak gitu. Apalagi dihadapkan pada situasi kalian yang saat ini seperti ini, yang kalian tahu sendiri gitu ya kan. Oke, di sini ada The Emperor ya, The Emperor. Di kartu konfirmasi juga keluar The Emperor. Di sini ada Three of Wands, ada Ace of Pentacles. Ya, jadi kalau yang kulihat di sini adalah apa ya? Ini usaha kalian untuk move on dan bangkit. Lagi-lagi sih, ini balik lagi seperti yang aku bilang. Kartu itu bisa beda tapi penjelasannya bisa sama. Ya, view-nya ini bisa sama sebenarnya kalau dibaca. Dengan tebaran kayak gini. Jadi kartu-kartu yang berbeda ini bisa punya pembacaan yang sama kalau dibaca dengan intuisi itu tadi. Penglihatannya tuh kayaknya sama. Case-nya tentang ini masih membahas soal situasi kalian yang itu gitu loh, yang move on tadi. Ya, di sini berusaha untuk apa ya? Untuk kuat gitu ya. Untuk nggak down gitu. Untuk tetap stabil gitu ya. Ini kayak sebenarnya di dalam diri kalian itu sedang genting gitu ya, nggak stabil, tapi di luar itu kalian berusaha tetap stabil atau terlihat stabil, berusaha ya
bisa mengendalikan situasi ini, karena life must go on, itu kan yang di pikiran kalian. Jadi ya bagaimana kalian tetap berusaha ini ya, bisa handle situasi ini ya. Artinya kalau kalian bisa kalau kalian masih bisa berjalan itu kan kalian harus stabil ya kondisinya. Ralat ya, maksudnya gini, aku melihat ini usaha kalian untuk stabil sih, agar tetap bisa menjalankan hidup kalian gitu. Kalian mungkin juga berusaha untuk jatuh cinta lagi, atau jatuh cinta dengan orang yang ada gitu, untuk bangkit dari keterpurukan itu ya, untuk menyembuhkan luka itu. Ini emang kalian lagi mengalami transformasi besar-besaran yang menyakitkan sih kayaknya, kelihatan banget gitu. Oke, di sini Seven of Pentacles, Seven of Swords, sama Queen of Swords. Ini tidak berbicara gender ya, tapi ini bisa pria, bisa wanita juga ya. Kita nggak membahas orientasi seksual juga di sini gitu. Kita hanya membaca energi ya. Kalau aku lihat di sini, ini usaha kalian untuk fokus sama pencapaian hidup, terutama pekerjaan gitu ya. Ini kayak energinya semuanya berbicara sama. Usaha untuk move on, usaha untuk bangkit. Ini tekad kalian untuk move on dari orang itu, tekad kalian untuk nggak mau stuck dengan orang itu. Aku melihatnya di sini, kayak gitu energinya ya. Oke, tapi intinya gini, kalau mencari orang untuk bisa membuat kalian jatuh cinta lagi, kayaknya emang berat ya. Maksudnya kita nggak bisa memaksakan itu juga gitu. Jadi kalau hati kalian belum ingin, ya nggak usah dipaksakan gitu. Kalau hati kalian nggak klik, ya nggak usah dipaksakan gitu. Intinya gitu, oke? Kemudian pesan lain yang aku lihat di sini, ada pesan kayak honesty is essential gitu ya. Pokoknya pesannya sih yang aku dapat ini soal kejujuran ya. Mungkin akan datang kejujuran di hidup kalian dari orang lain, who knows. Ini kan bisa dari manapun, ini pesan yang ada di sini aja gitu ya. Ini bisa berlaku untuk siapapun. Bisa juga kalian ingin ingin memberitahukan soal kejujuran perasaan kalian, atau ingin adanya kejujuran perasaan satu sama lain di sini ya. Oke, yes, jadi kalau kalian sedang berusaha move on dengan mencari cinta baru di luar, emang agak berat kalau hati kalian juga belum siap ya. Yang pasti, yang penting self love, yang penting kalian mencintai diri kalian sendiri. Banyak banget loh kartu konfirmasi. Banyak sekali kartu transformasi di sini. Ini bener transformasi besar-besaran mungkin ya. Kalian habis melalui situasi ini, masih melalui situasi ini, dan ini berlangsung kayaknya lumayan lama. Biasanya masa transformasi tuh durasinya lumayan lama ya, karena kalau ngomongin transformasi ini kan besar-besaran banget ya. Jadi dari terpuruk, dari masalah itu terjadi, masalah itu masih berlangsung, stagnan situasi di luar, stagnan juga situasi di dalam, rasanya kelabu, dealing terus dengan rasa sedih dan kecewa dan terpuruk itu gitu. Jadi prosesnya tuh lumayan lama sebenarnya transformasi itu. Aku melihat di sini kuat banget energi itu ya. Ini mungkin udah berlangsung lama juga, tapi aku melihat akan ada pelangi juga setelah ini. Jelas ada pelangi setelah hujan. Maksudnya gini, aku sih sudah melihat pelangi itu ya di sini untuk kalian gitu. Jadi ya dilihat saja nanti, oke? Mungkin kalian punya cinta yang besar juga sama orang itu. Di sini ada unconditional love. Ya mungkin gimana ya? Ya mungkin kalian juga punya cinta yang semacam itu ya. Cinta yang semacam itu yang membuat kalian itu terkadang terlihat kayak budak cinta gitu ya. Mungkin cinta yang semacam itu terhadap sosok itu membuat kalian jadi rela melakukan apapun untuk orang itu gitu. Tapi jangan lupa untuk mencintai diri sendiri loh ya. Oke. Ya, apalagi ya pesan yang aku lihat di sini. Pokoknya kalau untuk
kecukupan materi, kecukupan kebutuhan kalian, apapun itu, gak usah khawatir karena itu sudah cukup ya kayaknya. Ya intinya untuk kebutuhan kalian tuh cukup lah ya. Jadi nggak perlu ditambah kekhawatiran kalian soal ini. Kalian bisa fokus untuk bangkit dan move on gitu lah ya. Intinya move on dari situasi yang tadi aku sebutkan. Oke? Iya, jadi aku udah jelas kelihatan di sini ya. Iya, bener. Iyalah, kan ada jawaban untuk situasi kalian. Terkadang mungkin jawabannya tidak seperti yang kalian ekspektasikan di awal gitu. Tetapi ini juga bisa menjadi jawaban juga gitu ya. Yang bisa membawa kebahagiaan buat kalian. Oke, itu aja buat kalian Sagittarius Sun Moon Rising. Jadi aku melihat ada kebahagiaan kok dalam waktu yang relatif dekat. Tadi aku udah sebut kira-kira ini di area mana ya. Ini bisa di percintaan kalian, situasi rumah kalian, hubungan kalian terutama, atau situasi di tempat kerja kalian juga ya. Oke, Sagittarius itu aja dari aku. Jangan lupa like dan share kalau suka ya. Kita ketemu lagi di video lainnya dan good luck buat kalian Sagittarius Sun Moon Rising. Bye.